Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita masih berada dalam seri Moodle, di mana saya seperti biasa menjelaskan berbagai fitur-fitur menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran di LMS berbasis Moodle. Nah, jika Anda sudah menonton video-video saya sebelumnya, saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan tentang penggunaan suatu fitur activity yang bernama glossary yang dapat digunakan untuk pengembangan kamus atau glosarium kolaboratif, ya. Nah, jika Anda sudah menonton keempat video ini, pada dasarnya Anda sudah pasti mampu menggunakan glossary untuk proses pembelajaran. Akan tetapi, saya merasa masih ada beberapa fitur, beberapa aspek dari glossary yang masih bisa kita perdalam. Oleh karena itu, saya dengan sengaja menyiapkan sekitar 2 video lagi yang akan menjelaskan tentang fitur-fitur tambahan pada glossary. Nah, pada video kali ini khususnya pada bagian 5, saya akan bercerita tentang penggunaan satu blok, ya, satu fitur blok yang bernama Random Glossary Entry, yang nanti bisa kita kelola untuk menjadi ya semacam Word of the Day atau WOTD, ya, di mana kita dapat menampilkan glossary hasil kerja siswa di kelas Moodle yang perharinya atau setiap mereka mengakses kelas itu dapat dilihat fitur-fitur item-item atau entry-entry dari glossary yang sudah mereka bangun. Jadi setiap hari mereka mendapatkan satu kata yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana tampilannya? Mari kita langsung saja ke tutorial. Nah, seperti biasa kita akan mulai dengan login ke sebagai teacher, ya, dan langsung masuk ke kelas yang kita tuju. Ya, nah pada video sebelumnya kita sudah menyiapkan satu glossary dan kita sudah menunjukkan bagaimana cara mengentry glossary ini, ya. Bagi yang belum, ya dipersilakan untuk menonton sebelumnya video-video yang terdahulu, ya, bagian 1 sampai bagian keempat. Nah, ini adalah glossary yang sudah kita bangun pada waktu yang lalu dan seperti dijelaskan bahwa mahasiswa dapat menambahkan entry mereka, ya, sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, kemudian kita sebagai teacher, ya, dapat menggunakan satu blok yang namanya random glossary entry, ya, dan nanti akan ditampilkan di bagian sebelah kanan yang bisa kita fungsikan sebagai word of the day, ya, atau mungkin semacam study list untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama kita hidupkan dulu edit mode, kemudian kita tambahkan blok di sini, ya. Ini agak sedikit berbeda dengan Moodle 4, Moodle versi 3, karena di Moodle versi 3 add block itu ada di bagian kiri, di menu kiri, tapi ini sudah diletakkan di bagian kanan, ya. Jangan khawatir dengan posisi atau tampilan karena letaknya akan tetap ada, ya. Nah, kita klik add block, lalu kemudian kita cari satu blok namanya random glossary entry, di sini ditampilkan, ya, random glossary entry. Kalau belum ada, itu mungkin harus diminta terlebih dahulu kepada adminnya untuk memasangkan fitur ini. Tapi kalau tidak salah ini adalah fitur default, ya. Nah, kalau sudah diaktifkan atau dihidupkan, dia akan muncul di sini, ya. Nah, kemudian kita pertama harus melakukan konfigurasi. Jadi kita klik gear, kemudian kita configure, ya. Nah, judulnya mungkin kita bisa ganti, misalnya word of the day. Oke, kita beri nama itu misalnya, atau glossary entry atau apa, ya, itu silakan. Kemudian kita harus memilih terlebih dahulu glossary mana yang mau kita tampilkan, karena artinya begini, satu kelas itu bisa saja memiliki lebih dari satu glossary, ya. Nah, pertanyaannya nanti adalah glossary mana yang mau kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan satu glossary ini saja, ya.
Nah, kemudian yang lain-lainnya bisa dilihat tampilannya, ya ini sifatnya bisa apa namanya itu diabaikan saja, ya. Boleh terserah mau apa tampilannya bagaimana ya. Misalnya kita bisa menambahkan label dan lain-lain. Kemudian biasanya memang kita akan menampilkan random entry ya. Random entry itu berarti kalau ada 10 item, maka kalau anak masuk ke dalam satu course, dia bisa melihat satu entry yang sifatnya acak. Jadi bisa yang mana saja muncul. Kalau kita mau, bisa juga misalnya kita menampilkan last modified entry misalnya. Ya, kalau ada entry baru, mereka bisa lihat. Tapi saya menyarankan memang random entry sesuai dengan tujuannya sebagai satu fitur word of the day ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat di sini. Saya akan pindah dulu role-nya sebagai student ya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana student melihat tampilan dari blog ini, gitu ya. Nah, kita sudah tampilannya sebagai student. Anda bisa melihat bahwa di sini modul word of the day-nya sudah tampil ya, dengan menampilkan salah satu dari entry pada glossary yang sudah dibuat ya. Nah, kalau misalnya ya, kita coba saja, kita refresh. Nah, dia akan memunculkan kata lain lagi ya, yang ada di dalam glossary yang sudah dibangun ini. Jadi dia berfungsi sebagai daftar kata yang bisa dipelajari oleh siswa. Jadi setiap mereka masuk kelas, mereka diingatkan satu konsep. Ya, satu kelas masuk ke kelas hari ini dapat konsep A. Nanti mungkin sebentar logout atau mungkin di refresh tampilannya, mereka bisa mendapatkan kosakata yang baru lagi terus seperti itu. Sehingga glossary yang kita bangun tadi itu tidak hanya bermakna sebagai tugas, tapi juga bermakna sebagai kegiatan pembelajaran ya, sehingga setiap hari mereka dapat mengakses kosakata baru ya, mungkin mengingatkan kembali, oh saya kemarin belajar kata ini. Lalu kemudian, oh saya sudah paham kata ini. Oh, kalau dan seterusnya gitu. Jadi tugasnya tidak hanya sebagai tugas, tapi juga bermakna sebagai proses pembelajaran. Nah, semakin banyak entry yang dimasukkan, maka setiap anak akan mendapatkan study list yang semakin panjang ya, sehingga bisa mempelajari konsep-konsep yang tersedia di glossary yang mereka bangun. Ya, jadi ini menambah salah satu cara kita untuk menambah proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas Moodle kita. Nah, sekianlah diskusi singkat kita tentang penggunaan blok glossary, ya, namanya random glossary entry, yang dapat kita gunakan untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, dalam video berikutnya nanti saya juga akan menjelaskan satu lagi fungsi glossary yang dapat kita terapkan untuk pembelajaran. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya sehingga Anda mendapatkan update-update video terbaru saya. Nah, terima kasih sudah menonton sampai tujuh. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Salam